Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memperagakan pembawaan materi untuk tugas 3 pada mata kuliah teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Kali ini materinya adalah membuat bahan belajar untuk PPJ berupa video pembelajaran. Ini video saya buat sendiri guna melaksanakan kewajiban saya sebagai mahasiswa UT. Baiklah teman-teman sekalian, saya akan coba membawakan materi ini. Adapun yang akan saya bawakan adalah tentang teori pendidikan jarak jauh. Ada beberapa hal penting yang ingin saya bahas di sini. Yang pertama adalah konsep dasar dan ciri pokok dari pendidikan jarak jauh. Adapun yang kita mau bahas adalah sejarah singkat awal mula PPJ atau pendidikan jarak jauh itu dilakukan. Program pendidikan jarak jauh seperti yang terlihat di slide biasanya muncul sebagai hasil dari kebutuhan khusus yang berhubungan dengan pendidikan umum atau sebuah pelatihan maupun pengembangan profesi atau kebutuhan kelompok. Sasarannya adalah pendidikan korespondensi. Ini pun dilakukan beragam menurut negara, lokasi, dan kebutuhan serta jasa yang ingin disampaikan. Pendidikan korespondensi sendiri atau pendidikan jarak jauh ini berasal dari Eropa, khususnya negara Swedia yang pada tahun 1983 mereka menyelenggarakan pendidikan korespondensi dengan memanfaatkan media pos. Kemudian prakteknya yang sama dicoba atau diadaptasi oleh beberapa negara dan dimodifikasi. Kemudian sejalan dengan perkembangan mutakhir dalam bidang teknologi komunikasi, kita kenal bahwa teknologi informasi bisa dimanfaatkan untuk program pendidikan jarak jauh ya. Istilahnya pun banyak bermunculan. Adapun istilah yang biasa kita pakai adalah e-learning ya. E-learning itu adalah belajar berbasis jaringan atau menggunakan jaringan internet ataupun intranet lokal untuk melakukan pembelajaran secara learning atau online. Adapun juga bisa juga menggunakan metode virtual learning. Ini belajar online ya, belajar melalui koneksi internet dan dilakukan secara maya. Adapun berikutnya yang ketiga adalah flexible learning. Ini belajar secara fleksibel ya. Mobile learning juga ada, belajar sambil bergerak. Ini menggabungkan antara hybrid learning dan blended learning. Ya, ini dia beberapa istilah yang sering muncul pada program pendidikan jarak jauh. Program pendidikan jarak jauh sendiri atau PPJ telah menarik perhatian banyak orang. Itu tidak bisa kita pungkiri. Ini banyak sekali yang mengembangkannya karena proses pemanfaatannya yang begitu praktis ya. Ini mampu mengatasi tentu berbagai kendala yang biasa dihadapi dalam melakukan proses pembelajaran seperti ruang belajar, tidak terlalu membutuhkan ruang belajar khusus dan waktu belajar khusus. Jadi kapan saja diakses pun bisa. Peserta didik juga dapat memilih tempat atau waktu dan cara mereka belajar dengan metode mereka masing-masing dan di lokasi mereka yang terjangkau jaringan internet. Kemudian 3 faktor ya yang mendorong penggunaan PPJ itu lazim digunakan ya. Selain kecanggihannya, ada beberapa hal faktor umum ya. Yang pertama adalah laju pertumbuhan yang sangat cepat dari teknologi komunikasi, bisa radio, televisi, dan telepon. Kebanyakan juga menggunakan komputer. Pada mulanya komputer tidak banyak di rumah-rumah, namun kemudian telah berkembang secara menggairahkan ya. Sejak tahun 1960-an komputer telah banyak menarik minat berbagai pihak untuk digunakan sebagai sarana pendidikan. Jadi kemajuan teknologi di bidang komputer ini sangat menunjang sekali dalam mendorong berlangsungnya program pendidikan jarak jauh. Kemudian yang kedua ini karena perkembangan yang cepat dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Orang dewasa juga sudah banyak menggunakan komputer
meski dengan alasan pekerjaan maupun karena minat, merasa perlu mencari bentuk pendidikan yang sesuai. Jadi tidak lazim lagi harus ke kampus seperti biasa yang orang dulu lakukan. Ya, jadi muncullah motivasi kegunaan mereka untuk menerima bentuk pendidikan bagian anak mereka dengan cara yang lain, atau untuk memenuhi tuntutan ini, maka penggunaan program pendidikan jarak jauh saya kira sangat tepat. Kemudian yang ketiga adalah kenaikan biaya pendidikan. Ya, meningkatnya penggunaan metode PPJ juga terkait dengan kenaikan biaya pendidikan. Karena orang ke kampus itu ya tentu mengeluarkan cost atau biaya, ojek, ya, mau jajan dan sebagainya. Ya. Sementara kalau kita di rumah dengan program pendidikan jarak jauh, saya kira bisa pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu bisa diminimalisir dan kita menjadi sedikit lebih hemat. Begitupun kualitas pendidikan, karena penyajian dari program pendidikan jarak jauh ini dilengkapi dengan bahan-bahan belajar secara virtual, baik berupa video, modul elektronik. Bisa juga dilakukan dengan penilaian menggunakan aplikasi, ya, menggunakan kuis dan sebagainya. Ini sangat menunjang sekali bagi faktor yang mendorongnya program pendidikan jarak jauh. Jadi demikianlah yang saya sampaikan untuk pembukaan materi tentang program pendidikan jarak jauh. Tapi perlu kita ketahui rekan-rekan sekalian bahwa pelajaran melalui internet atau intranet untuk menciptakan pengalaman belajar bagi peserta didik melalui interaksi multimedia berbasis teknologi komputer itu sudah lazim dan sepertinya menjadi sebuah kebutuhan. Tapi ada yang perlu diingat bahwa penyelenggaraan PPJ juga menggunakan konsep e-learning atau berbasis internet maupun cyber learning. Adapun virtual learning, distributed learning, hybrid learning atau blended learning, yang semuanya merupakan program pembelajaran yang mobile learning. Dari konsep paling mutakhir itu pun tidak lepas dari sebuah keterbatasan. Adapun keterbatasan yang dimaksud ya seperti diskusi kita bahwa program pendidikan jarak jauh ini mengurangi interaksi sosial ya. Kita tentu tidak selalu bisa bertatap muka dengan pemateri, guru atau dosen. Jadi kebanyakan belajarnya lewat aplikasi yang tersambung ke internet melalui program-program basis web learning, misalnya e-learning. Jadi tentu interaksi inilah yang akan kurang ya. Kan siswa atau pembelajar tidak lagi berinteraksi secara penuh, tapi ya kebanyakan di depan komputer. Oke, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih kepada dosen pembimbing saya yang membimbing saya sehingga saya bisa membuat sebuah video pembelajaran. Terima kasih.